Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat HM yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sejenak merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surat Al-Imran ayat yang ke-190 sampai dengan 191. Saya terbesit dalam hati saya melihat keindahan alam yang begitu luar biasa, kebun teh, gunung yang tinggi, udara yang begitu sejuk. Makanya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sholat subuh. Namun sebelum keluar sholat subuh, beliau menangis terseduh-seduh sampai membasahi pipi dan jenggotnya. Kemudian karena Nabi SAW telat datang ke masjid karena qomat mau disegerakan, qadarullah Nabi Muhammad SAW belum datang. Akhirnya didatangi oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau Nabi SAW sedang menangis yang luar biasa, mencucurkan air matanya sampai membasahi pipi dan jenggot beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditanya oleh Bilal bin Rabah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis yang begitu luar biasa? Padahal Anda dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Anda adalah orang yang pandai bersyukur." Kemudian Nabi Muhammad SAW, "Wahai Bilal, bagaimana saya tidak menangis? Baru saja Allah turunkan ayat yang mulia. Siapa yang membaca ayat ini pasti celaka. Siapa yang membaca ayat ini pasti celaka. Fawailun. Celaka orang-orang yang membaca ayat ini, tapi dia tidak mentadaburinya. Dia tidak menghayati kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, apa sih isi yang disebutkan oleh Nabi sallam? Siapa yang membaca ayat ini kemudian dia tidak mentadaburinya, tidak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa sih isinya sampai Nabi SAW mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi silih berganti siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Coba antum lihat indahnya gunung, indahnya langit, indahnya kebun-kebun teh seperti ini. Ini adalah bentuk kebesaran Allah SWT. Ini kalau orang yang berakal, dia akan memikirkan siapa yang mencipta ini semua. Siapa yang meninggikan langit ini? Siapa yang meninggikan gunung? Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat inilah yang paling merasakan Nabi SAW menangis yang luar biasa. Karena ayat inilah yang membuat hati Nabi bergetar. Pipi Nabi basah, jenggot Nabi pun basah. Akibat rasa takut yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, celaka siapa saja yang membaca ayat ini, tapi sampai dia tidak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memikirkan ayat tersebut? Maka Allah katakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka memikirkan kebesaran Allah. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyama,
dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan duduk. Makanya ayat ini dalil menunjukkan bahwa boleh berzikir dalam kondisi berdiri, boleh baca Al-Quran dalam kondisi berdiri, boleh baca Al-Quran juga sambil dalam kondisi apapun, berbaring, duduk, dalam kondisi apapun boleh, karena sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian wa'ala junubihim, dan juga berzikir kepada Allah dalam keadaan berbaring. Ini adalah dalil membolehkan zikir itu dalam kondisi apapun. Kemudian untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan seraya dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini semua, langit, bumi, pepohonan yang indah, begitu indah ini, tidak sia-sia. Subhanaka fakina adzaban nar, ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dari adab neraka. Sahabat HM yang Allah muliakan, ayat ini juga Nabi SAW setiap bangun malam beliau tahajud, selalu membaca ayat ini sebelum beliau tahajud. Agar apa? Menggetarkan jiwa beliau agar lebih khusyuk membaca ayat dalam kondisi malam. Maka kami sarankan agar kita mengamalkan ayat ini, sehingga selalu ingat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan penciptaan siang dan malam, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang barangkali sejenak nasihat dari saya. Semoga kita menjadi sahabat ulul albab, agar mendapatkan orang-orang yang cerdas, bukan sekedar cerdas, tetapi pandai, cerdas, pintar, dan faqih di dalam mengamalkan ayat Allah SWT. Yang terutama ulul albab barangkali ada kaitan dengan faqih. Kalau faqih jauh lebih luas maknanya ketimbang yang lainnya. Kalau faqih itu adalah punya ilmu dan juga dia mengamalkan ilmu tersebut, jauh lebih luas makna faqih daripada kaitan dengan cerdas, pintar. Nah, wallahu ta'ala alam, barangkali ini pembahasan singkat dari saya. Semoga kita terus menerus berupaya memikirkan tentang kebesaran Allah SWT, dan mohon ayat tadi diamalkan setiap bangun tahajud agar hati lebih khusyuk. Kita amalkan, kita baca, atau mungkin dibaca waktu sholat juga boleh. Ya, kira-kira 2 ayat surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kemudian sebelum saya akhir kalam, saya sampaikan mohon video ini disebarkan kepada kaum muslimin yang lain agar kita mendapatkan pahala yang besar, pahala jariah. Dan jangan lupa subscribe dan juga menekan tombol loncengnya sehingga kita mendapatkan video yang terupdate ke depannya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.